12. Di mana dia? Kau, kamu, seru keduanya secara bersamaan. Jessica yang melihat wajah tampan rupawan Rainero yang tiba-tiba telah berdiri di hadapannya pun seketika berbinar. Ia menepikan rambutnya ke samping telinga seraya tersenyum manis. Astaga, si tampan kok tiba-tiba ada di sini? Apa jangan-jangan semalam dia pura-pura aja nolak aku padahal nyatanya sebenarnya ia justru tertarik. Ah, si tampan, akhirnya aku bisa dapetin cowok sekelas CEO, batinnya percaya diri. Hai tampan, senang melihatmu di sini. Ucap Jessica seraya menggigit bibirnya dengan gestur menggoda. Rainero justru berdeci melihat tingkah Jessica yang menurutnya memuakkan. Seketika Rainero mual saat aroma parfum Jessica yang benar-benar berlebihan masuk ke indera penciumannya. Rainero lantas mundur 2 langkah menjaga jarak dari Jessica. Kenapa menjauh? Jessica hendak mendekat, tapi Rainero lebih dahulu mencegah. Stop, serunya lantang. Tetap di sana dan jangan mendekat, titahnya dengan telapak tangan mengarah ke depan. Jessica bingung, tapi ia menurut saja. Panggil Senina. Saya ingin bicara dengannya, tukas Rainero to the point sambil menutup hidung dengan menjepit cupingnya. Jessica hendak mengumpat, tapi ia urungkan. Ia tak mau Rainero seketika ilfil dengan dirinya. Senina, beo Jessica memasang wajah polos. Cepat panggilkan saja Senina, Bit CH. Ketus Rainero dengan sorot mata tajam. Jessica memberengut masam, apa katamu? Geram Jessica sambil melotot tajam. Apa? Mau aku ulangi? BITCH, Bit CH. Lagi. Rainero mengeja setiap huruf sambil tersenyum menyeringai. Matanya memicing tajam membuat Jessica bergidik ngeri. Senina, dia sudah diusir dari rumah ini. Perempuan tak tahu diri dan murahan itu sudah diusir. Untuk apa lagi kau mencarinya tuan? Apalagi dia sedang hamil entah anak siapa. Benar-benar menjijikan, ucap Jessica memasang ekspresi jijik membuat Rainero mengepalkan tangannya. Apa katamu? Memangnya kau mau apa mencarinya tuan? Apakah dia telah membuat masalah padamu? Jangan-jangan dia telah menipumu kemudian kabur. Iya. Tutup mulutmu, brengsek, sebelum aku sobek mulut lancangmu itu. Jangan pernah menjelek-jelekkan Senina kalau kau tak mau aku benar-benar menyobek mulutmu dan melemparkanmu ke dalam kolam aligator peliharaanku. Desis Rainero dengan jari telunjuk mengacung tepat ke depan wajah Jessica yang telah membulatkan matanya. Kau, memangnya kau siapa? Hah? Kenapa kau marah? Aku hanya mengatakan faktanya. Jessica tak mau merasa terintimidasi. Ia tak rela kembali dikalahkan Senina. Ia kesal kenapa laki-laki tampan itu justru mencari Senina dan marah besar saat ia menjelekkannya. Kau ingin tahu siapa aku? Aku beritahu padamu, aku, Rainero Sanchez, calon suami dari Senina. Ingat itu, ucap Rainero lantang. Setelah mengucapkan itu, Rainero pun segera berlalu dari rumah itu. Ia membanting keras pintu mobilnya. Entah kenapa ia tidak terima saat ada yang menjelek-jelekkan Senina. Dadanya bergemuruh begitu saja. Andai Jessica bukan seorang perempuan, Rainero takkan segan-segan menghajar wajah Jessica untuk melampiaskan kekesalannya. Rainero menoleh ke arah rumah di lantai tersebut. Tak ada tanda-tanda keberadaan Senina. Ia lantas melajukan mobilnya dengan kecepatan cukup tinggi menuju ke kantor. Bagaimana? Kau ketemu dengan Senina? Melihat kepulangan Rainero, Axton pun segera mencecar laki-laki itu dengan pertanyaan. Rainero menghempaskan tubuhnya di sofa ruang kerjanya. Ia menghela nafas panjang kemudian menggeleng. Tidak. Apa dia sedang tidak ada di rumah? Bukan, tapi dia telah diusir dari rumah. Apa? Bagaimana bisa? Aku pun tak tahu, desah Rainero. Ton, coba minta orang cari tahu untuk memastikan apa benar Senina telah diusir. Bila benar, cari tahu, sejak kapan dia diusir. Baiklah. Aku akan minta seseorang mencari tahu secepatnya. Axton pun segera mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Setelah beberapa saat, ia pun kembali duduk berhadapan dengan Rainero yang tampak memejamkan matanya. Sudah, lapornya sambil menyimpan ponsel di atas meja. Kau tahu Ton, di rumah itu tadi aku bertemu perempuan yang saat malam di klub malam berusaha menggodaku.
Cih, dasar menjijikkan. Dia bahkan terang-terangan menghina Senina dan merendahkannya. Aku penasaran, siapa dia? Apa mungkin saudara Senina? Tapi, wajahnya tidak mirip. Lagi pula kalau mereka bersaudara, mengapa ia justru menghina Senina seperti itu? Sepertinya kehidupan Senina cukup rumit. Minta orang juga untuk cari tahu tentang keluarga itu, ujarnya memberi perintah dengan tangan sambil mengusap dagunya yang tampak kasar karena ditumbuhi bulu-bulu. Baiklah. Kau tenang saja. Aku akan meminta orang-orang kita mencari tahu. Rainero pun menganggukkan kepalanya. Ton, coba carikan aku lemon. Hah, lemon? Untuk? Tanya Axton penasaran. Entahlah, aku rasanya ingin sekali mengunyah lemon, ucap Rainero seraya menelan ludahnya sendiri. Ia membayangkan mengunyah buah yang rasanya sangat asam itu dengan begitu nikmat. Jangan aneh-aneh, Rain. Pekerjaanku masih banyak, dengus Axton kesal. Ayolah, Ton, aku sangat menginginkannya. Please. Melas Rainero membuat Axton melotot tajam. Si laki-laki pemarah dan garang ini tiba-tiba saja memasang wajah memelas seperti anak kecil yang memohon dibelikan mainan dengan ayahnya. Bagaimana Axton tidak sampai melongo melihatnya? Tidak. Kau bisa minta office boy membelinya di supermarket. Kalau aku, no way. Axton tetap kekeh menolak. Tapi aku maunya kau yang membelikannya. Ayolah. Rainero terus memohon agar Axton mau membelikan lemon yang ia inginkan. Sekali tidak, tetap tidak. Axton pun gegas berdiri dan hendak pergi dari hadapan Rainero. Seumur hidupnya, ia tidak pernah mampir ke supermarket, lalu tiba-tiba saja Rainero memintanya membelikan lemon yang memang hanya ada di supermarket, tentu saja ia menolak dengan keras. Oke, baiklah. Silakan pergi, tapi jangan menangis kalau Kimberly kesayanganmu jadi santapan Albert, ancam Rainero membuat langkah Axton seketika berhenti. Ia membalikkan badannya menatap Rainero dengan jengah. Bagaimana tidak, Rainero mengancam akan menjadikan Kimberly, kelinci kesayangannya santapan Albert, aligator peliharaan laki-laki itu. Ya, mereka memang memiliki kegemaran yang sama yaitu memelihara hewan. Tapi jenis hewan peliharaan mereka berbeda. Bila Rainero senang memelihara hewan buas seperti aligator, harimau, anjing herder, dan lain-lain, maka ia gemar memelihara hewan-hewan yang lucu dan menggemaskan seperti kelinci, kucing, dan hamster. Hewan-hewan itu dipelihara di mansion Rainero. Semenjak berpisah dengan Delianza, ia jarang mengunjungi mansion miliknya. Rainero membayar orang khusus untuk mengurus hewan-hewan peliharaannya. Axton juga ikut menitipkan hewan-hewan kesayangannya di sana sebab ia tidak memiliki banyak waktu untuk memperhatikan hewan-hewan kesayangannya itu. Tapi setiap pulang bekerja, ia selalu menyempatkan melihat keadaan mereka. Axton mendengus kasar. Matanya melotot seakan hendak lompat dari rongganya. Kau mengancamku. Kalau iya, kenapa? Jawab Rainero santai. Brengsek. Ya, baiklah. Aku belikan. Baik. Kau puas. Axton memekik dengan tangan terkepal. Hahaha, tentu saja, aku benar-benar puas. Kau memang sahabat terbaikku. Rainero menyeringai puas. Melihat ekspresi Rainero, membuat Axton mendengkus kemudian segera pergi sambil terus mengumpati sikap Rainero yang selalu saja semena-mena terhadapnya. Tapi anehnya, ia tidak pernah bisa menolak perintah Rainero. Meskipun sebenarnya bisa saja ia menolak, tapi entah kenapa ujung-ujungnya selalu ia kerjakan walaupun dengan setengah hati. Dasar, sahabat apa itu? Sahabat brengsek. Awas saja kalau terjadi apa-apa pada Kimberly, aku pasti akan mencekikmu. Axton terus saja mengomel sepanjang jalan menuju mobilnya. Karyawan di perusahaan itu tampak memperhatikan Axton yang terus mengomel. Pemandangan itu tampak biasa, apalagi penyebab laki-laki itu mengomel kalau bukan bos besar mereka sendiri. Ya. Pekik Rainero yang sontak terbangun dengan peluh bercucuran di dahi dan sekujur tubuhnya. Nafasnya pun terengah. Lagi, entah ini mimpi keberapa yang ia alami. Yang pasti, ia memang kerap bermimpi bercinta dengan Senina sejak beberapa bulan ini.
Matanya tak lagi asing saat lagi-lagi melihat kasurnya basah bukan hanya karena peluh, tapi cairan pejuh yang keluar efek mimpi bercintanya dengan Senina. Sebenarnya apa yang terjadi denganku? Kenapa milikku hanya bisa bangun saat bermimpi bercinta dengan Senina pun membayangkan wajah cantiknya. Tapi saat dengan perempuan lain, aku bukan hanya tak berselera, berhasrat pun tidak. Apa mungkin aku mendadak impoten dan hanya bisa bergairah dengan Senina saja? Gumam Rainero dengan dirinya sendiri. Oh Sen, di mana dirimu berada? Semoga dimanapun kau berada, kau selalu baik-baik saja. Maafkan atas sikap burukku padamu. Aku yakin kau pasti sangat membenciku saat ini. Tapi aku mohon, berikan aku kesempatan untuk menebus segala kesalahanku. Bahkan tak peduli anak itu anakku atau bukan, aku akan bertanggung jawab atasnya dan atasmu. Aku mohon maafkan aku, lirih Rainero sambil menatap langit-langit kamarnya. Sungguh, rasa bersalah itu makin hari makin memenjarakan dirinya. Tak ada hari tanpa ia meratapi kesalahannya. Bahkan tanpa sadar, perlahan ia tidak lagi terfokus memikirkan Delianza. Ia justru lebih banyak memikirkan Senina. Meski terkadang otaknya menolak, tapi batinnya justru selalu mengingatkannya atas kesalahan fatal yang telah ia lakukan. Membuat rasa bersalahnya kian menjadi-jadi. Sementara itu, di kota yang masih kental dengan kearifan budayanya itu, tampak Senina dibantu Gladys dan Adisti tengah menyiapkan segala keperluan Senina untuk berjualan. Tampak Senina dibantu Gladys sedang mengecat gerobak yang akan Senina gunakan untuk berjualan, sedangkan Adisti sibuk mendokumentasikannya dengan mengambil gambar kemudian mengunggahnya di laman sosial medianya. Hari itu adalah hari Minggu, jadi mereka harus merampungkan segala persiapan agar besok Senina tinggal berjualan saja. Bagaimana? Tanya Gladys setelah selesai mengecat nama jualan Senina. Gladys tegak sambil berkacak pinggang dengan alis terangkat. Nama yang tertulis adalah, Bakso Crispy Mbak Bule. Dari mana asal nama itu? Tentu saja dari Adisti. Dialah yang memberi saran agar gerobak Senina dicat dengan warna-warna cerah untuk menarik peminat. Apalagi Senina akan berjalan di depan sebuah sekolah dasar, tentu saja gerobak dengan warna-warna ceria akan lebih menarik peminat. Lalu pemberian nama tentunya agar nama jualan Senina lebih mudah diingat dan dikenali masyarakat. Adisti dan Senina lantas mengangkat kedua jempol jari tangan kanan dan kirinya dengan tersenyum lebar. Keren, seru keduanya kemudian mereka pun tergelak bersama. Sen, aku besok nggak bisa bantu kami dorong gerobaknya ke sana, nggak apa-apa kan? Aku kan mesti ke toko pagi-pagi sekali. Apalagi toko kelontongku ini baru dibuka, belum banyak pelanggan, jadi aku harus buka pagi-pagi sekali, ujar Gladys merasa menyesal tidak bisa membantu Senina di hari pertamanya membuka jualan. Padahal saat ia pertama kali membuka toko kelontong miliknya, Senina turut membantu. Gladys memang tidak kembali menjadi TKW. Ia merasa tabungannya sudah cukup untuk membuka usaha jadi ia memilih tetap tinggal di negaranya tercinta. Salah satu faktor utamanya berhenti menjadi TKW adalah agar ia tidak berjauhan lagi dengan keluarganya. Berat rasanya jauh dari keluarga. Beberapa tahun ini Gladys terus bertahan hanya demi mengumpulkan uang guna membahagiakan keluarga khususnya orang tuanya. Mereka dahulu termasuk keluarga miskin. Bahkan Gladys saja hanya tamatan SMA. Keluarganya tak mampu membiayai kuliahnya jadi Gladys memilih menjadi TKW yang kebetulan sepupunya merupakan seorang penyalur jadi ia tak perlu khawatir untuk bekerja di negeri orang. Kau tak perlu merasa bersalah, aku tidak apa-apa kok, ucap Senina seraya tersenyum. Sudah cukup baginya bantuan dari Gladys. Tanpa Gladys mungkin ia takkan mungkin bisa menginjak negara yang sangat indah dan kaya akan keberagaman itu. Iya Dis, kamu nggak perlu khawatir kan ada aku, Adisti. Sebelum bekerja, aku akan membantu Mbak Bule. So, kau bekerjalah yang baik. Semoga dagangan kalian berdua laris manis jadi bisa traktir aku. Hehehe, sela Adisti yang telah tersenyum lebar. Kau itu, taunya makan melulu. Lama-kelamaan badanmu bundar kayak gentong, cibir Gladys. Tak masalah. Gemuk tandanya makmur, jawab Adisti sekenanya. Makmur sih makmur, tapi ingat,
terlalu gemuk pun tak baik untuk kesehatan. Iya sih, tapi yang kurus pun belum tentu terjamin kesehatannya. Jadi, selagi masih bisa, nikmati aja hidup ini. Yang penting, jangan berlebihan. Lagian, aku ini kuli. Butuh tenaga ekstra untuk mengerjakan semua pekerjaan. Untuk punya tenaga, butuh makanan yang banyak, jadi wajar kan kalau makanku banyak, sahut Adisti tak mau kalah. Senina terkekeh. Meskipun tidak memahami secara keseluruhan kata-kata Adisti, tapi secara garis besar ia memahami maksudnya. Senina yang seumur hidup tinggal di negara barat dengan makan yang memang terbiasa terbatas, tak berlebihan, tentu saja makannya lebih sedikit dari orang-orang lokal di sana. Pun Gladys yang telah terbiasa mengikuti gaya hidup orang di sana dengan porsi makan secukupnya membuat porsi makannya tak jauh berbeda dengan Senina. Karena itu, saat Senina pertama kali melihat porsi makan Adisti, ia sampai menganga tak percaya. Padahal Adisti baru saja makan semangkuk bakso. Tapi saat pulang ke rumah, ia kembali makan. Tapi kali ini ia makan nasi. Katanya, belum makan kalau belum makan nasi. Tapi Senina menghargai perbedaan mereka. Ya, terserah kau saja. Doakan saja terbaik. Nanti saat akhir pekan, kita akan jalan-jalan dan bergantian saling traktir, bagaimana? Tawar Gladys. Mata Adisti seketika berbinar, nah, itu baru good idea. Aku setuju dengan idemu, seru Adisti senang. Senina hanya mengangguk, mengiyakan. Rasanya senang juga bisa berkenalan dan bersenang-senang dengan kedua orang itu. Senina tidak menyangka, ia bisa terdampar di negara yang sangat jauh dari negara asalnya dan berkenalan dengan dua orang yang juga berbeda negara. Ia pikir akan sulit untuk berbaur dengan orang-orang yang asal negaranya berbeda. Mereka bukan hanya berbeda negara, tapi juga adat istiadat dan kebiasaan. Tapi ternyata, berteman dengan kedua orang ini sangatlah menyenangkan. Siapa sangka ia akan seakrab itu dengan mereka. Ia merasa kagum dengan orang-orang di negara yang ia datangi ini. Ternyata orang-orangnya baik-baik dan ramah. Walaupun kadang masih ada yang sedikit julid, tapi asal tak mengganggu privasinya, ia masih mewajarkannya. Oh ya, siang ini enaknya makan apa ya? Seru Gladys setelah mencuci kedua tangannya. Sen, kau mau makan sesuatu? Imbuhnya bertanya pada Senina. Aku sebenarnya pingin makan bebek betutu kayak masakan ibu kamu kemarin, Dis, ujarnya sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Adisti dan Gladys saling menoleh kemudian terkekeh. Mereka lantas beranjak dan berdiri di kanan dan kiri Senina kemudian merangkulnya. Kalau begitu, ayo, kita ke restoran bebek betutu yang terkenal di sini. Rasanya nggak beda jauh sama masakan ibu kok, ajak Gladys. Iya Mbak Bule, let's go. Tapi siapa yang traktir nih? Disti belum gajian jadi maninya entek, ujar Adisti. Maninya entek? Apa itu? Tanya Senina dengan wajah polosnya membuat Gladys dan Adisti terkekeh. Nggak punya duit alis lagi bokek, ujar Gladys dengan tawa yang berderai. Ketiganya lantas tertawa riang sambil melangkahkan kaki menuju pangkalan angkot yang tak terlalu jauh dari sana. Oh, ya udah. Hari ini aku yang traktir, oke. Sontak saja mata Adisti berbinar ceria, hoa, oke deh. Makasih Mbak Bule, serunya riang. Rain, guman seorang wanita parubaya pada Rainero yang sedang tertidur lelap. Ia baru saja datang untuk melihat keadaan sang putra yang menurut Axton tengah sakit. Ya, tadi Delena menelpon Rainero, tapi tak kunjung laki-laki itu angkat. Delena, Momi Rainero pun gegas menghubungi Axton. Ia pikir mungkin Rainero sedang bersama Axton, tapi Axton justru memberitahu kalau ia tidak bersama Rainero. Tapi Axton mengatakan akan mencoba melihat keadaan Rainero di apartemennya. Dan alangkah terkejutnya Axton saat melihat Rainero ternyata telah tergeletak tak sadarkan diri di dalam kamar mandi dengan wajah pucat pasi. Tadi Rainero memang merasakan kepalanya begitu pusing. Perutnya lapar, tapi tak ada satu makanan pun yang membuatnya berselera. Bahkan dari kemarin siang, hanya irisan buah lemon yang masuk ke dalam perutnya. Sontak saja, asam lambungnya naik dan membuatnya terus muntah-muntah.
Tubuhnya pun ikut memanas membuatnya akhirnya tak sadarkan diri setelah mengeluarkan semua isi perutnya. Axton yang melihat Rainero tak sadarkan diri pun segera memapahnya menuju ranjang dan membaringkannya. Setelah itu, ia segera menghubungi dokter keluarga Sanchez juga Delena untuk mengabarkan keadaan Rainero. Jelas saja Delena shock. Rainero sangat jarang sakit, lalu tiba-tiba ia mendapatkan kabar kalau putra satu-satunya itu ditemukan dalam keadaan pingsan, terang saja membuatnya sangat khawatir. Ia pun bergegas mendatangi apartemen putranya itu. "Bagaimana keadaannya, Vance?" tanya Delena pada dokter yang baru saja memeriksa keadaan Rainero. Asam lambungnya naik. Sepertinya ia kerap melewatkan makannya sehingga perutnya benar-benar kosong saat ini. Putra Anda juga sepertinya sedang banyak pikiran sehingga membuat daya tahan tubuhnya melemah dan demam, papar Vance, dokter keluarga Sanchez. Delena lantas mengalihkan tatapannya pada Axton, "Apa pekerjaan kalian sedang sesibuk itu sampai Rein sering melewatkan makannya? Sebenarnya ada apa? Kenapa Rein sampai banyak pikiran? Apa sedang terjadi sesuatu dengan perusahaan?" cecar Delena pada Axton. Laki-laki itu pun seketika gelagapan. Tak mungkin kan ia jujur kalau Rainero sedang banyak pikiran karena seorang perempuan yang telah mengaku hamil anaknya. Rainero juga kerap melewatkan makannya karena kehilangan selera makan. Belum lagi ia kerap mual dan berujung muntah saat melihat makanan yang entah di bagian mana salahnya. "Masalah sih, tidak ada, Bi. Hanya saja, memang kami sedang sibuk. Ada tender besar yang sedang kami kerjakan," kila Axton berusaha sebisa mungkin memberikan jawaban yang meyakinkan. Axton memang memanggil Delena Bibi dan itu atas permintaan Delena sendiri. Delena mengangguk-anggukkan kepalanya. "Ya, tapi tak seharusnya dia sampai sering melewatkan makannya. Seharusnya kau sebagai asisten pribadinya bisa mengawasinya dengan baik. Bukankah selama ini, sekretarisnya, Senina mengurus masalah makanan Rein dengan baik, apa dia sudah tidak mengerjakan pekerjaannya dengan baik?" Delena mengingat Senina selalu mengurus keperluan Rainero di kantor desa baik. Bahkan masalah makan siang pun, ia yang memerhatikan. Meskipun Rainero lebih sering makan siang di luar, tapi bila Rainero tidak memberikan instruksi kalau ia akan makan di luar, maka Senina akan segera bergerak menanyakan perihal makan siangnya dan menyiapkannya. Axton mendadak gugup. Tak mungkin kan ia jujur kalau Senina telah dipecat oleh putranya itu. "Oh, itu, Senina, dia telah mengundurkan diri." "Ya, dia mengundurkan diri," dusta Axton. "Apa? Mengundurkan diri? Tapi kenapa? Benar-benar mengundurkan diri atau Rainero yang memecatnya?" Delena sangat tahu sepak terjang putranya selama ini di perusahaan. Ia sering memecat sekretarisnya bila tak sesuai dengan keinginannya. "Pecat? Tidak, tidak, Bi. Mana mungkin Rainero memecat sekretaris sehandal Senina? Tapi dia sendiri yang mengundurkan diri. Kenapa? Apa alasannya?" "Oh itu, maaf Bi, saya juga tidak tahu." Delena mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebenarnya ia penasaran kenapa Senina bisa mengundurkan diri. Apalagi pekerjaan Senina sangatlah memuaskan. Padahal dia cantik, tapi ia tidak memanfaatkan kecantikannya untuk memikat Rainero. Sungguh perempuan yang langka, batinnya. Tapi ia tak mungkin terus menanyakannya pada Axton bila Axton sendiri tidak tahu alasannya mengundurkan diri. Namun Delena berharap, semua itu tidak ada hubungannya dengan putranya itu. "Tolong lebih perhatikan lagi makanan Rainero. Usahakan kejadian seperti ini tidak terulang kembali," pungkas Delena yang diiyakan oleh Axton. Memang jawaban apa lagi yang bisa ia berikan selain itu? Senina, maafkan aku." Terdengar suara rintihan dari bibir Rainero membuat Delena yang berdiri tak begitu jauh dari Rainero tampak mengerjapkan matanya dengan sorot mata tak terbaca. 13.